Tapi di saat itu dia mengakui kalau hal ini terjadi karena kecelakaan mobil, bukan karena ada kasus penikaman ataupun yang lain. Dan Muhammad bin Mursal mengaku kalau dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Namun anehnya, ketika dia mengakui sebagai orang yang menjadi penyebab dari kasus ini, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kisah hari ini datang dari Arab Saudi. Kalian pasti sudah mendengar kabar yang satu ini berseliweran di TikTok, di media sosial lain tentang seorang pria yang bernama Muhammad bin Mursal. Dia ini dieksekusi secara terbuka, mendapatkan hukuman pancing, ya, gue plesetin aja. Jadi dia mendapatkan hukuman pancing pada tanggal 20 September 2023 kemarin. Di dalam kejadian tragis ini ada sebuah hal yang sangat memilukan, di mana keluarganya itu sampai bermohon-mohon, sampai menangis-nangis meminta ampun kepada pihak yang menuntut, alias pihak yang menjadi korban. Nah, jadi Muhammad Mursal ini dihukum karena dia dijatuhi hukuman, alias sebagai seorang tersangka dalam sebuah kasus. Pihak keluarganya meminta keringanan namun tidak diberikan. Mereka menginginkan anak mereka Muhammad bin Mursal ini setidaknya jangan dieksekusi, paling nggak diberikan hukuman yang seberat-beratnya tapi jangan sampai dieksekusi. Tapi sedihnya pihak dari keluarga korban itu tidak memaafkan dan hukuman terhadap Muhammad bin Mursal tetap harus dijalankan. Apa yang telah diperbuat oleh Muhammad bin Mursal? Kesalahan seperti apa yang dia lakukan sehingga dia harus menerima hukuman seberat ini? Nah, langsung aja kita bahas kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Muhammad bin Mursal, ia ini merupakan seorang laki-laki yang berasal dari Najran yang berada di sebelah barat daya Arab Saudi. Dia ini ditangkap pada bulan Mei tahun 2023 kemarin atas sebuah kasus eksekusi yang dilakukan oleh Muhammad bin Mursal kepada sepupunya sendiri. Jadi masih kasus di dalam keluarga. Nah, si korban di dalam kejadian itu bernama Mu'id bin Abdullah. Sebenarnya banyak berita yang simpang siur tentang kejadian ini. Ada berita yang mengatakan kalau Muhammad bin Mursal ini tidak dengan sengaja mengeksekusi si saudaranya yang bernama Mu'id. Katanya ini hanya sebuah kecelakaan. Nah, namun di sisi lain, berita yang beredar ada juga yang mengatakan kalau ini adalah aksi eksekusi berencana. Nah, jujur aja, gue agak bimbang nih mengambil sisi yang mana dari kasus ini. Tetapi kita ambil aja alur cerita atau tuduhan terhadap si Muhammad bin Mursal ini, yaitu dia dituduh melakukan aksi eksekusi berencana. Nah, jadi kita ambil yang itu aja. Dari kasus ini dikatakan motif sebenarnya adalah perselisihan atau permusuhan antar keluarga berhubungan dengan harta warisan, dan kebencian dari si pelaku terhadap korban itu sebenarnya sudah mengakar dari keluarganya. Dari keterangan pihak keluarga korban dikatakan si korban yang bernama Mu'id itu dikenal sebagai pria yang lemah lembut dan memiliki sifat yang santun, tetapi tipikalnya itu selalu menyendiri. Ya, istilah kerennya mungkin ansos gitu ya. Dia tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak bergaul. Persaudaraan dia dengan si pelaku yaitu Muhammad bin Mursal adalah sepupu, dan Mu'id ini adalah sepupu pertama dari Muhammad bin Mursal, yang mana Mu'id sendiri tinggal bersama keluarga besarnya. Di kesehariannya Mu'id ini bekerja sebagai akuntan. Nah, namun dari berbagai sumber tidak disebutkan pekerjaan dari Muhammad bin Mursal. Si pelaku ini kerjanya apa tidak disebutkan.
Nah lalu geng, ada sumber lain yang mengatakan gitu ya, ketika berita ini beredar, dikatakan Muhammad bin Mursal itu mengakui kalau memang benar dia yang menjadi penyebab atas meninggalnya Mu'id. Tapi di saat itu dia mengakui kalau hal ini terjadi karena kecelakaan mobil, bukan karena ada kasus penikaman ataupun yang lain. Dan Muhammad bin Mursal mengaku kalau dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Namun anehnya, ketika dia mengakui sebagai orang yang menjadi penyebab dari kasus ini, dia sama sekali tidak menunjukkan dari wajahnya itu semacam ada rasa bersalah sedikit pun. Jadi benar-benar kayak ya udah, kayak dia mengakui aja gitu. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, semacam bukan seorang pelaku. Hal ini juga dia tunjukkan ketika di dalam persidangan, dan ternyata sikap dia yang bisa dibilang angkuh ini mempengaruhi putusan vonis hakim terhadap dia. Nah sehingga saking geramnya ya pihak pengadilan di saat itu, dia pun dijatuhi vonis hukuman dipancing tuh lehernya. Nah dia menerima vonisnya ini tepat pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023. Dan vonis ini sudah diberikan oleh pengadilan banding dan Mahkamah Agung Arab Saudi yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk melaksanakan hukum syariah Islam yang berlaku di Arab Saudi. Jadilah di saat itu meledaklah tangis dari si keluarga pelaku. Mereka beramai-ramai berlutut memohon kepada keluarga korban agar anak mereka diampuni. Namun permohonan dari keluarga Muhammad bin Mursal ini ditolak mentah-mentah oleh pihak keluarga Mu'id karena mereka merasa sangat terpukul atas kehilangan anak mereka, dan mereka tetap menuntut keadilan hukum secara Islam dan menggunakan hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi. Wah ini kejam geng, serem nih hukumnya. Ya tapi dibalik semua itu miris banget sih ya. Mereka ini kan masih dalam satu keluarga ya. Kalau dipikir-pikir ya memang si pelaku ini salah banget. Lo masih satu keluarga, kenapa bisa ada kejadian kayak gini? Apakah benar itu nggak sengaja? Atau justru ini sengaja? Kalau memang nggak sengaja, kenapa tidak menunjukkan rasa penyesalan ketika di pengadilan? Kenapa nggak menunjukkan rasa bersedih, ya kan? Minimal bersedih lah, bukan sebagai pelaku, tapi sebagai saudara. Lu udah kehilangan sepupu lu gitu kan? Nah tapi terlepas dari semua itu, keluarga korban juga ya mungkin udah sakit hati kali ya. Mereka nggak peduli lagi mau ini saudara atau bukan, hukum tetaplah hukum. Mereka kehilangan anak yang dicintai, ya mau tidak mau nyawa dibalas nyawa. Nah lalu akhirnya virallah kasus ini. Sebenarnya nih ya, hukuman eksekusi di Arab Saudi itu sudah sangat biasa terjadi. Tidak pernah seviral ini. Ini baru kali ini nih viral banget. Karena memang hukuman mati di sana tuh nggak pernah tersebar secara online. Nah diduga video eksekusi Muhammad bin Mursal itu direkam secara diam-diam oleh seorang saksi yang telah melanggar hukum di Arab Saudi. Di dalam video tersebut itu benar-benar mengerikan. Karena kenapa? Aksi eksekusi tersebut atau aksi dipancing tersebut itu disaksikan oleh banyak orang sekitar. Orang-orang sekitar ikut menonton. Apa nggak ngeri gitu ya? Tetapi ya semacam udah terbiasa kali dengan melihat hukuman-hukuman seperti ini. Proses eksekusi yang dilakukan di depan umum, siapa saja boleh melihat dan semacam menjadi sebuah ultimatum atau peringatan bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Jadi ibaratnya tuh kayak peringatan, lo mau lakuin kejahatan? Nah hukuman ini yang bakal lo terima. Lalu di dalam video yang tersebar di sosial media juga terlihat ada seorang perempuan yang diduga adalah ibu dari Muhammad bin Mursal. Dia menangis sambil memeluk si tersangka ini. Ya, sesaat sebelum Muhammad bin Mursal dieksekusi. Meskipun video ini sebelumnya sudah sempat dihapus di media sosial, tetapi masih banyak yang menyimpan kopiannya. Sehingga video tersebut tersebar lagi di sosial media. Dan bagi sebagian besar warga dari Arab Saudi, mereka mengatakan kalau ini pertama kalinya mereka melihat kenyataan yang mengerikan ketika proses hukuman eksekusi dilaksanakan di depan umum. Karena menurut mereka kejadian ini ya masih belum bisa diterima oleh akal sehat karena perseteruannya itu antar keluarga. Jarang-jarang terjadi di sana. Lalu setelah Muhammad bin Mursal dieksekusi, tidak ada keterangan resmi apapun baik itu dari pihak berwenang maupun dari pihak keluarganya. Mereka memilih untuk bungkam dan diam. Ya mungkin karena viralnya video tersebut, mereka kecolongan, ya akhirnya membuat pihak otoritas di sana itu bungkam gitu ya. Ya tidak bisa memberikan jawaban apapun, takutnya nanti malah salah memberikan informasi atau salah bicara gitu. Nah namun karena tidak adanya informasi ini, membuat masyarakat, terutama netizen, menjadi penasaran akan kasus dari Muhammad bin Mursal ini. Karena informasinya itu juga sedikit banget gitu geng ya, untuk kita telusuri itu ya nggak banyak media yang meliput. Karena dikatakan
Bahkan kejadian ini tuh bukan di daerah Arab Saudi yang perkotaannya, tapi ini terjadi di distrik-distriknya. Ibaratnya kalau kita di Indonesia tuh di perkampungan. Mungkin kita pernah tahu ya, di Aceh juga ada hukum syariat Islam namun nggak sampai pancung, cuma ada di Cambuk gitu. Nah mungkin juga ada di tempat-tempat lain di pedalaman-pedalaman Indonesia itu hukum adatnya seperti apa yang berbeda-beda gitu kan, tapi juga tidak terekspos media. Sama dengan yang terjadi di Arab Saudi ini. Kejadiannya ya mungkin di daerah distrik pedalaman yang jauh dari perkotaan sehingga tidak banyak media yang meliput. Kalau kita lihat di sosial media, banyak orang-orang yang memberikan asumsi-asumsi dan ya statement-statement liar gitu ya atas kasus yang menimpa Muhammad bin Mursal ini. Banyak dari netizen yang memberikan pendapat dan teori tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama masyarakat-masyarakat di barat sana. Nah, komen-komen dari barat tuh aneh-aneh banget ya. Maksudnya sudah melampaui batas gitu. Banyak yang berkomentar yang sebenarnya udah bukan di ranah mereka. Contohnya kayak mereka berkomentar tentang Arab Saudi terlalu kejam, Arab Saudi tidak berperi kemanusiaan, memberi hukuman terlalu berlebihan dan lain-lain. Tapi hal itu tidak bisa dibenarkan ya. Karena kenapa? Ya masing-masing negara kan punya masing-masing cara untuk mendidik rakyatnya. Ya ketimbang di suatu negara di Wakanda sana koruptornya dibebasin tapi pengedar narkoba justru dieksekusi metong gitu ya. Harusnya kan biar sama-sama tuh, sama-sama merugikan kan. Kalau kita berbicara merugikan, yang jual narkoboy itu merugikan negara, yang korupsi juga merugikan negara. Harusnya sama-sama tuh hukumannya tuh dieksekusi ya kan. Nah tapi ya itulah cara Arab Saudi. Itulah cara mereka untuk mendidik akhlak dan kelakuan rakyatnya. Dan semenjak berita ini beredar, banyak netizen yang berbelasungkawa terhadap Muhammad bin Mursal. Nah, di sini juga terdengar agak aneh, karena kan berita ini masih simpang siur gitu ya. Belum diketahui nih Muhammad bin Mursal ini melakukan kesalahan apa. Benarkah dia mengeksekusi secara sengaja, mengeksekusi dengan berencana, atau justru tidak sengaja? Jadi kita tidak bisa ngejudge sebelah pihak gitu kan. Dan atas pro dan kontra yang muncul dari kasus ini, itu masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan mereka setuju dengan hukuman yang ada di Arab Saudi, ada juga yang tidak setuju. Karena menurut mereka hukuman seperti ini memang perlu untuk dibuat sebagai peringatan kepada orang-orang di Arab Saudi sana agar tidak melakukan hal-hal di luar batas. Oke, sekarang gue pengen ngajak kalian untuk ngebahas bagaimana sih hukuman di Arab Saudi. Seperti apa hukuman-hukuman di sana berjalan dan ada kasus apa selain kasus eksekusi Muhammad bin Mursal ini. Nah, ada sebuah fakta yang mengejutkan nih, geng. Arab Saudi itu masih menjadi negara yang menerapkan hukuman eksekusi, bahkan untuk kejahatan yang kecil. Nah, di sana itu masih berlaku. Jadi negara tersebut tidak mentoleran yang namanya kejahatan. Mau itu kecil, gede, tetap dieksekusi. Walaupun sebenarnya ya, Pangeran Mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman Al Saud sudah mengumumkan rencana mereka untuk memodernisasi Arab Saudi dan berjanji untuk mengurangi yang namanya hukuman eksekusi terhadap tindakan kejahatan yang ada di sana. Nah, jadi nanti hukuman eksekusi hanya akan diberikan kepada pelaku tindakan kriminal atau kejahatan yang berat-berat doang. Seperti misalnya kasus-kasus eksekusi, terus kasus-kasus yang melibatkan penghilangan nyawa dan lain-lain. Nah, tetapi anehnya nih ya, semenjak kepemimpinan putra mahkota yang satu ini, justru setelah dia mengatakan akan berjanji mengurangi angka hukuman tersebut, tapi hukuman eksekusi ini semakin meningkat semenjak dia memimpin. Antara tahun 2015 sampai tahun 2022, rata-rata ada 129 eksekusi yang dilakukan setiap tahunnya. Terjadi peningkatan sebesar 82% dibandingkan dengan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Nah, lalu pada tahun 2022 ada 147 orang yang dieksekusi dalam hukuman pancing, yang mana 90 orang diantaranya dieksekusi karena melakukan tindakan kejahatan yang tidak masuk ke dalam kategori kejahatan yang menggunakan kekerasan. Ya ibaratnya kejahatan yang masih bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan hukuman agar tetap hidup gitu. Dan di tahun 2022 masih menjadi tahun yang paling berdarah dalam sejarah Arab Saudi, karena setidaknya ada sekitar 147 orang yang dieksekusi pada tahun 2022. Lalu sebanyak 81 orang tewas dalam satu hari dalam eksekusi massal terbesar yang pernah ada di sejarah Arab Saudi, dan ini terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Bayangkan tuh, eksekusi massal, geng. Jumlah dari berapa orang yang sudah dieksekusi terkait hukuman di Arab Saudi itu sebenarnya agak susah ditebak karena datanya memang dirahasiakan oleh pihak berwenang setempat. Nah, tapi yang namanya rahasia tetap aja bocor. Bocornya karena kenapa? Ya karena ada keluarga yang merasa salah satu bagian
bagian dari keluarga mereka yang dieksekusi. Nah, akhirnya dari informasi itu dikumpulkanlah jumlahnya cukup banyak. Dan terkadang banyak orang yang memprotes sistem hukum di sana karena biasanya hukuman eksekusi ini diputuskan secara tertutup dan dokumen pengadilannya dilarang untuk dipublikasikan. Dan sering sekali sidang pengadilannya itu ditunda tanpa batas waktu. Lalu bahkan ditemukan juga banyak nama-nama orang yang dieksekusi tidak ada dalam catatan publik terkait di mana mereka ditahan, apa dakwaannya, dan tidak dijelaskan bahwa mereka dijatuhi hukuman eksekusi. Jadi benar-benar tertutup dan disembunyikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya tujuannya wallahualam ya, kita nggak tahu. Dan dalam waktu beberapa tahun ini, bahkan yang dijatuhi hukuman eksekusi nggak cuma penjahat lagi, nggak cuma orang yang melakukan tindakan kriminal lagi, tetapi juga orang-orang yang mengkritik pemerintah, yang mengkritik kerajaan, itu udah pasti akan berurusan dengan hukuman ini. Kita contohkan aja seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada seseorang yang bernama Muhammad Al-Ghamdi. Dia dijatuhi hukuman eksekusi karena mengkritik pemerintah Arab Saudi yang diduga melakukan korupsi. Tapi ini masih diduga ya. Dan di saat itu dia mengkritik nih. Dan dia juga mengatakan kalau pemerintah Arab Saudi melakukan pelanggaran HAM. Nah, akhirnya dia pun ditangkap dan dakwaan yang diberikan kepada dia adalah konspirasi melawan kepemimpinan Arab Saudi dan melemahkan institusi negara dan mendukung ideologi teroris katanya. Dan dia pun harus menerima kenyataan dia mendapatkan hukuman eksekusi. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang akan dijatuhi hukuman eksekusi ini biasanya nggak cuma sekedar menunggu jadwal dieksekusi di penjara. Terkadang mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan selama berada di dalam penjara. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang hal kayak gini ya wajar banget. Namanya juga orang di penjara. Dimana sih yang enak di negara kita aja, ya kan, penjara-penjaranya itu udah pasti bakal mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan, baik itu dari sipir maupun dari orang-orang sesama penghuni lapas atau orang-orang di dalam penjara. Ya nggak ada yang enak lah di dalam penjara. Kalau di dalam penjara rasanya enak, udah pasti banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk gitu kan. Keluarga dari narapidana yang divonis hukuman eksekusi biasanya juga seringkali tidak diberitahu kapan eksekusi ini akan dilaksanakan karena memang rahasia banget sifatnya. Sebagian dari mereka ada yang diberikan kesempatan untuk berpamitan, sebagian lagi terkadang tidak diberikan kesempatan untuk berpamitan karena ya ini mungkin pertimbangannya sesuai dengan level kejahatan atau tingkat kejahatannya. Dan biasanya untuk keluarga yang tidak mengetahui jadwal eksekusi dari sanak famili mereka atau anak mereka mungkin, nah mereka ini harus mencari tahu sendiri yang biasanya dibocorkan oleh media-media lokal. Dan bagi orang-orang di barat sana, mereka berasumsi, mereka menganggap kalau pemerintah Arab Saudi itu menjalankan sistem hukuman eksekusi dengan tidak memperdulikan keluarga korban dan tidak memperdulikan nilai kehidupan manusia. Ya ujung-ujungnya dianggap melanggar HAM. Ya padahal kalau kita pikir-pikir itu kan menjadi hak negara Arab Saudi. Apa yang dia mau terapkan, apa yang dia mau lakukan itu kan sudah menjadi konsekuensi, sudah menjadi aturan yang sudah mereka buat, tidak terkecuali untuk siapapun yang menjadi warga negara mereka. Sebenarnya sistem hukuman kayak gini tuh nggak cuma di Arab Saudi. Ya walaupun ya ada sebuah gerakan yang meminta untuk penghapusan hukuman eksekusi ini yang di seluruh dunia tuh ada aktivisnya. Tetapi untuk saat ini nggak cuma Arab Saudi. Negara-negara yang masih memberlakukan hukuman eksekusi itu masih banyak. Dan Arab Saudi dikenal sebagai salah satu pelaksana hukuman eksekusi terbanyak di dunia. Arab Saudi sendiri itu menjatuhkan hukuman eksekusi untuk berbagai jenis pelanggaran yang dimasukkan ke dalam 3 kategori dalam hukuman Islam, yaitu qisas atau pembalasan, had atau wajib, dan juga ta'zir atau diskresioner. Diskresioner ini sendiri adalah kewenangan atau kebijaksanaan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk membuat sebuah keputusan atau tindakan berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan pribadi di luar dari aturan dan hukum yang berlaku. Biasanya hal ini terjadi ketika sebuah kasus nih ya tidak ada pedoman hukum secara jelas atau ada faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Ya ibaratnya itu belum masuk ke dalam undang-undang gitu. Nah hal ini harus dipertimbangkan secara adat. Lalu ada sebuah laporan dari Reprieve pada tahun 2023 yaitu Bloodshed and Lies Kingdoms of Execution Mohammed bin Salman. Nah ini menjadi sebuah investigasi pertama tentang eksekusi yang dilakukan oleh Arab Saudi. Tapi tetap ya yang melakukan investigasinya negara barat.
ya kita nggak bisa 100% percaya. Tetapi di sini gua ya menyampaikan informasinya kepada kalian supaya kalian tahu bahwa fenomena ini ada. Jadi geng, laporan ini menunjukkan bahwa antara tahun 2010 sampai tahun 2021, jenis-jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman eksekusi dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada pembunuhan, perdagangan narkoba, termasuk penyelundupan dan kejahatan seksual, pembentukan atau keanggotaan dalam kelompok kejahatan yang terorganisir atau kelompok yang dilarang, penculikan atau penahanan ilegal yang disertai kekerasan, perampokan atau pencurian, pemberontakan, pengkhianatan, dan kejahatan keamanan negara lainnya. Dan bahkan sihir atau praktik perdukunan juga bisa dieksekusi di sana. Jadi bisa dikatakan dukun atau yang mendalami ilmu sihir itu adalah sebuah tindakan kriminal. Pada awalnya nih geng ya, vonis hukuman eksekusi ini itu juga berlaku untuk anak di bawah umur dulunya. Nah, tetapi pada tahun 2020 melalui Ketua Komisi HAM mengatakan bahwa Arab Saudi melalui surat keputusan raja resmi untuk mengganti hukuman eksekusi kalau pelaku kejahatannya masih anak di bawah umur. Jadi kalau dulu tuh anak di bawah umur melakukan kejahatan itu tetap dipancing, tetap diganting, tetap pokoknya harus meninggal aja. Nah tapi sekarang sudah dihapuskan, jadi diganti hukumannya. Namun sampai saat sekarang ini sebenarnya nggak ada yang tahu hukuman pengganti untuk anak di bawah umur itu hukuman seperti apa. Tetapi nih ya, 3 tahun setelah keputusan untuk menghapus hukuman eksekusi bagi anak di bawah umur, ada sebuah laporan dari artikel yang dirilis oleh Amnesty International pada tanggal 15 Juni tahun 2023, yang mana ini berisikan sebuah kasus mengenai 7 orang anak di bawah 18 tahun, yang mana salah satu di antara mereka ada yang berumur 12 tahun bahkan. 6 di antara mereka dihukum atas tuduhan terorisme dan 2 lainnya dihukum atas tuduhan perampokan bersenjata dan eksekusi. Namun pemberitaan ini justru menjadi sebuah gonjang-ganjing atau sebuah isu miring di kalangan masyarakat, yang mana masyarakat mencurigai kalau anak-anak tersebut memberikan pengakuan atau kesaksian berdasarkan atas ketakutan mereka karena mereka dipaksa, disiksa, dan di bawah tekanan. Dan ketujuh anak tersebut yang menyedihkannya adalah mereka juga beresiko untuk menghadapi hukuman eksekusi dalam waktu dekat setelah pengadilan banding mengkonfirmasi hukuman mereka masuk ke dalam kategori kejahatan yang cukup berat dengan ancaman yang bisa berhubungan dengan hukuman eksekusi. Jadi anak kecil pun walaupun sudah dikatakan ya nantinya bakal diganti gitu hukumannya, tetapi kenyataannya tidak segampang itu Ferguson. Kalau anak kecil aja juga ikut dieksekusi, lalu bagaimana dengan perempuan? Jawabannya adalah ya sama aja. Perempuan juga bisa dikenai hukuman eksekusi, dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 ada 31 orang perempuan yang dieksekusi, dan hampir 3/4 dari yang dieksekusi adalah warga negara asing, dan dari warga negara asing ini ada 50% yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tidak terkecuali orang Indonesia yang bekerja sebagai TKW atau pekerja migran. Ya, mungkin kalian ingat satu kasus, yaitu kasus Tuti Tursilawati, seorang TKW asal Indonesia yang dieksekusi di Arab Saudi. Tuti ini bekerja sebagai TKW di Arab Saudi pada bulan September tahun 2009, dan dia bekerja di sebuah rumah untuk menjadi seorang ART. Dari ceritanya sih, majikannya melakukan pelecehan terhadap Tuti ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2010. Dan ketika majikannya mencoba untuk memperkaos dia, Tuti ini membela diri dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat agar dia bisa terbebas dari aksi majikannya tersebut. Namun sayangnya, pukulan dari Tuti ini menyebabkan si majikan tewas seketika. Setelah itu Tuti langsung melarikan diri dari rumah tersebut, tetapi dia bertemu dengan 9 orang pria yang kemudian memperkaosnya lagi. Nah, lalu Tuti ditangkap oleh pihak kepolisian seminggu kemudian pada bulan Juli tahun 2011, dan Tuti dinyatakan bersalah atas kasus eksekusi dan harus dihukum pancing. Setelah 8 bulan dia dipenjara, akhirnya dia pun dipancing, dipenggal, dan berakhir sudah. Berbicara tentang hukuman pancing ini geng, hukuman ini memang sangat-sangat lumrah di Arab Saudi. Tetapi sebenarnya hukuman ini tuh masih bisa dibatalkan. Syaratnya adalah pihak keluarganya memaafkan, dan si pelaku harus membayar uang pengganti atau diat berdasarkan kesepakatan bersama dari keluarga si korban. Nah, jadi bisa tuh. Makanya di kasus yang pertama yang melibatkan Muhammad bin Mursal, keluarganya itu bermohon-mohon dan minta ampun. Tapi sayangnya pihak keluarga dari korban tidak mengampuni. Dia pun dieksekusi.
Menurut pihak otoritas Arab, mereka lebih memilih hukuman pancing atau hukuman eksekusi karena menganggap hukuman ini adalah hukuman yang paling baik caranya ketimbang dipenjara atau ketimbang disiksa lah gitu. Karena kenapa? Hukuman ini tidak akan menimbulkan rasa sakit yang berlebihan katanya. Ya, tapi kan langsung hilang gitu ya, nyawanya melayang gitu. Nah, tapi itu adalah ya keputusan mereka. Orang yang menjadi algojo dalam eksekusi ini juga dikatakan sudah sangat terlatih dalam menggunakan pedang, dan pedangnya harus berada dalam keadaan yang sangat-sangat tajam. Dan jadwal eksekusi itu biasanya akan dilakukan sekitar jam 9 pagi di ruang publik dan sering sekali dipertontonkan di depan umum. Lalu apakah hukuman ini adalah hukuman terberat? Sebenarnya sih iya, jawabannya ini adalah hukuman terberat. Tetapi selain itu masih ada hukuman-hukuman mengerikan lain di Arab Saudi. Salah satu contohnya adalah hukuman potong tangan. Nah, biasanya ini berlaku untuk seseorang yang ketahuan melakukan pencurian. Tetapi hukuman ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi sebelum tangan si pencuri itu dipotong, yaitu barang yang dicuri merupakan barang yang berharga dan barang yang dilindungi. Jadi nggak semua hal yang dicuri harus potong tangan. Jadi ibaratnya nih ya, kalau misalkan seseorang mengambil sebuah barang yang berada di tempat umum karena ketinggalan, karena kelupaan gitu, nah itu nggak bisa dieksekusi potong tangan. Yang bisa dieksekusi potong tangan kalau itu orang masuk ke rumah orang lain atau dia ngerampok, nah itu baru bisa. Dan ada beberapa kasus juga yang terjadi di Arab Saudi, seseorang yang mencuri makanan. Niatnya dia adalah untuk memberikan makan keluarganya. Nah itu biasanya nggak dipotong tangan, paling hukumannya ya sanksi sosial aja gitu. Karena di Arab Saudi ya nggak sekejam itu juga, tapi mereka benar-benar menjunjung tinggi yang namanya kebaikan. Nggak boleh ada kejahatan sedikit pun. Lalu yang tidak berlaku untuk hukuman potong tangan juga adalah seseorang yang sedang dalam gangguan jiwa atau sedang sakit. Nah itu nggak boleh karena dianggap mereka kan nggak waras. Jadi aksi mencuri mereka bukan karena ada niat, tetapi lebih kepada ketidakwarasannya. Jadi hukuman-hukuman tersebut ada tempatnya masing-masing dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Selain hukum eksekusi, selain hukum potong tangan, ada lagi yang namanya hukum rajam. Hukum rajam merupakan hukum di mana pelaku itu harus dilempari dengan batu sampai dia wafat dan setengah badannya dikubur di dalam tanah. Nah, hukuman rajam ini berlaku pada siapa aja yang melakukan perzinahan sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba atau khamar. Dan hukum rajam ini sendiri memang sesuai dengan syariat Islam karena terdapat di dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya berbunyi, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dan ayat inilah yang menjadi dasar hukum diberlakukannya hukum rajam di Arab Saudi. Nah lalu di Arab Saudi sendiri ada hukuman yang disebut dengan hukuman cambuk. Tapi Arab Saudi sudah tidak memakai hukuman ini lagi. Hukum cambuk ini resmi diberhentikan pada bulan April tahun 2020. Dan keputusan ini merupakan bagian dari reformasi HAM di bawah arahan Raja Salman bin Abdul Aziz dan pengawasan langsung Pangeran Mahkota Muhammad bin Salman. Hukum cambuk itu akhirnya diganti dengan hukum penjara atau denda atau juga gabungan keduanya. Itu dia geng, kisah yang terjadi di Arab. Gimana? Apakah kalian berani melakukan tindakan kejahatan di negara tersebut? Gak main-main loh, udah banyak loh. Ya intinya sudah banyak yang berakhir wafat karena melakukan tindakan kejahatan di negara tersebut. Tapi kita tidak bisa ngejudge karena itu memang cara negara mereka berjalan, cara negara mereka menjalankan hukumnya. Kita harus menghargai.